Ada pertanyaan, kenapa begitu kuatnya dan begitu semangatnya syaitan untuk merontokkan dan meruntuhkan mahligai rumah tangga dengan apapun caranya. Kalau kita perhatikan, bisa perceraian itu lewat anak. Abahnya kepingin anaknya disekolahkan misalkan di sini, mamanya kepingin anaknya disekolahkan di sana, lalu tidak ada titik temu, lalu menjadi sesuatu yang bikin bercerai-berai. Atau juga masalah nikah itu biasanya pada perkara-perkara ekonomi, dan itu barangkali banyak terjadi di masyarakat kita. Atau juga terjadi karena perselingkuhan, atau barangkali terjadinya perceraian itu karena sebab kecemburuan, karena selalu istri atau suami megang HP, barangkali sedikit-sedikit HP, sedikit-sedikit HP, jadi ada kecemburuan. Bahkan mau tidur HP, bangun tidur HP. Nah, jawabannya adalah karena syaitan tahu bahwasanya pernikahan itu adalah ibadah yang paling lama, ibadah yang paling panjang. Kalau kita berbicara tentang masalah sholat misalkan, maka cuman berapa menit saja sholat itu, cuman 3 menit 4 menit selesai. Itu kalau seandainya dilakukan secara berjamaah. Kalau sholatnya sholat sendirian, Al-Fatihah 1 nafas, surat yang dibaca surat andalan, kuliah kulhu, 2 menit selesai. Apalagi ada yang kalau sholat sunnah habis Fatihah langsung ruku, tidak baca surat, walaupun tetap sah. Cuman kalau saatnya kita berbicara tentang mencari pahala, sedikit pahalanya. Sedangkan kita tahu sama-sama bahwasanya bacaan Al-Quran kalau di dalam sholat di posisi berdiri, kita tahu sama-sama setiap satu huruf Allah ganjari 100. Yang kita baca di dalam kitab Fawaid yang berkata adalah Imam Ali. Kalau seandainya posisi duduk di dalam sholat kita baca Al-Quran 1 huruf 50. Kalau di luar sholat 1 huruf, kalau dalam keadaan berwudu 25. Kalau di luar sholat dalam keadaan tidak berwudu 1 huruf 10. Jadi sangat disayangkan kalau seandainya kita tidak membaca surah di dalam sholat, walaupun hukumnya tidak wajib. Kalau kita berbicara tentang sholat tidak lama. Kalau kita berbicara tentang misalkan puasa pun juga tidak lama. Hanya 29 atau 30 hari, dan itu juga hanya siang saja, malam tidak berpuasa. Kalau kita berbicara tentang haji misalkan, haji cuman hanya hitungan hari saja. Tapi kalau kita berbicara tentang nikah, itu kan seumur hidup, itu pernikahan. Oleh karena itu berusaha setan untuk melakukan cara apapun untuk menyelesaikan pernikahan itu. Maka kita harus mantap akan niat sebelum nikah. Jadi yang belum nikah nih benar-benar harus dipasang niat kita untuk nikah itu untuk apa. Jadi nikah niatnya tentu yang pertama misalkan untuk menjaga pandangan mata, menjaga maaf kemaluan. Karena nikah itu bisa menjaga mata, bisa menjaga kemaluan. Maaf, misal kalau kita keluar saja, akan kita dapati banyak pemandangan-pemandangan yang bisa menimbulkan hasrat, keinginan untuk menyalurkan bahasa sekarang biologis kita. Tapi kalau sekarang kita punya pasangan enak. Kalau kita punya pasangan, kita bulik saja ke rumah. Makanya kata Rasulullah SAW, "Idza ra'a ahadukum
mar'at imra'atan hasana falyati ahlahu fa innal bud'a wahid wa ma'aha alladhi ma'aha. Jadi kata Rasulullah, kalau seandainya ada di antara kalian yang melihat perempuan yang cantik, a'jabathu, yang bikin kagum melihat kecantikan perempuan yang engkau lihat itu, falyati ahlahu, maka hendaklah datangi istrinya. Fa innal bud'a wahid, kata Rasulullah, karena sesungguhnya al-budu, budu itu maaf kemaluan, wahid satu, maksudnya sama. Ma'aha mithlul ladzi ma'aha, apa yang ada di perempuan yang cantik yang engkau lihat itu juga sama ada di istrimu, nggak ada bedanya. Maaf ya, ya sama bentuk, maaf nih, bentuknya sama, rasanya sama, nggak ada yang beda. Barangkali yang membedakan sensasi barangkali, tapi yang pasti sama. Jadi enak. Yang punya yang punya istri enak. Ya, yang susah yang enggak punya istri, ya kan? Pergi keluar melihat yang menghasrat akan diri, mau pergi kemana? Ainal mafar, ya kan? Jalan keluarnya enggak ada. Ainal makhraj, enggak ada jalan keluarnya. Atau misalkan kalau di rumah kita melihat sesuatu yang tidak diperbolehkan, yang menimbulkan hawa nafsu, pun juga tidak bisa pergi kemana-mana. Kalau seandainya maaf kita beli jajan di luar, hukumnya haram, mau tidak mau nikah. Itu solusinya, itu jalan keluarnya. Dan kita tahu tentang ilmu, dan kita tidak mau bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka jalan keluarnya harus nikah. Jadi Allah Subhanahu wa Ta'ala sediakan pintu, namanya pintu nikah, dan dihalalkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan kemarin batasnya cuma 4, dan cukup sudah 4, karena ada orang yang merasa cukup dengan 1, ada orang yang merasa cukup dengan 2, ada orang yang merasa cukup dengan 3, ada orang yang merasa cukup dengan 4. Atau misalkan niat kita untuk nikah itu adalah untuk menggampang akan perkara akhirat, gampang untuk beramal beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ada yang membangun akan, makanya yang ulun baca di dalam kitab Khosaisul Ummah Muhammadiyah disebut akan oleh Rasulullah SAW di dalam hadis itu. Jadi kalau seandainya kita bangun malam udah punya pasangan, jangan hanya sekedar sholat sendiri kalau sudah punya pasangan, tapi dianjurkan bagaimana caranya membangun akan pasangan kita. Kalau seandainya kada bangun juga, percik akan tuh air di mukanya, di dalam hadis begitu. Tapi tentunya harus ada konfirmasi sebelum tidur, karena ulun bangun akan pian lah, bangun akan aja tidak apa-apa. Tapi kalau seandainya pian kada bangun bang, ulun percik akanlah air di muka pian, kenapa pak? Ya yang penting ulun bangun, jangan dicurahkan begitu air ke wajahnya. Itu bukan ngajak sholat, ngajak kelahi jadi bentrok nantinya, ya kan? Karena apa? Karena orang yang membangun akan pasangannya di malam hari dan terjadi itu sholat walaupun cuma 2 rakaat, maka kedua pasangannya itu akan Allah Subhanahu wa Ta'ala tulis termasuk orang-orang yang banyak berzikir kepada Allah. Ini sudah informasi akan kemarin. Nah, dicoba-coba tuh ya, malam hari kalau seandainya terbangun jam 3 ke jam 4 ke bangun akan istri, bangun akan suami. Jadi tidak hanya kepingin masuk surga sendiri, kalau bisa masuk surga itu dibawa semuaan, istrinya dibawa juga, anaknya dibawa juga, cucunya dibawa juga, kalau bisa tetangganya dibawa juga. Kalau tidak mau ya sudah, yang mau saja gitu. Kalau mau syukur alhamdulillah. Makanya cari pasangan yang sama tujuan, satu visi misi untuk bisa dekat kepada Allah. Kalau niatnya sedemikian rupa, ulun yakin kalau dibangun akan mau tuh sholat malam. Dan Allah Subhanahu wa Ta'ala catat kedua pasangan ini termasuk orang yang banyak berzikir kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala.
dan Allah persiapkan buat orang-orang yang banyak berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Apa yang Allah persiapkan buat orang yang banyak berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala? Allah berfirman di dalam firman-Nya, "Wadzakirin Allah katsiran wadzakirat a'adallahu lahum maghfiratan wa ajran 'azima." Orang-orang yang banyak berzikir, laki-laki atau perempuannya, maka a'adallahu lahum maghfirah, Allah sediakan baginya ampunan Allah Subhanahu wa taala, wa ajran 'azima, dan pahala yang besar. Itu yang Allah peruntukkan untuk orang-orang yang banyak berzikir kepada Allah. Barangkali kita nih orang yang susah berzikir, paling banyak berzikir 100, untuk 1000 itu susah. Berbeda dengan Habib Abdullah bin Husain bin Tahir yang pernah kita informasikan kemarin, yang la ilaha illallahnya 25.000 kali, Allahnya 25.000 kali, salawatnya kepada Rasulullah 25.000 kali, istighfarnya 25.000 kali. Itu setiap hari beliau lakukan.